Komnas. Ini inline dengan laporan dugaan ke Komnas. 10 tahun terakhir pelaku dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM itu dominasinya 3. 1, kepolisian, kedua swasta, perusahaan, yang ketiga adalah Pemda atau institusi negara lainnya KL. Ternyata temuan terhadap siapa sih pelaku-pelaku serangan atau ancaman pada pembela HAM dari aktor negara, kepolisian, dan juga Pemda. Pemda ini termasuk Satpol PP yang suka gusur dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan pada masyarakat yang menyampaikan ekspresi atau kritik. Nah, untuk pelaku non-negara atau non-state actors ini perusahaan ini jadi persis ini sama dengan 10 tahun via yang dilaporkan oleh Komnas terduga melakukan pelanggaran HAM. Kalau lihat dari korban itu mayoritas memang kemudian kita bisa identifikasi mayoritas itu aktivis ini bukan hanya aktivis HAM, termasuk aktivis-aktivis yang membela korupsi, lingkungan dan sebagainya, termasuk aktivis perempuan. Kedua itu adalah mahasiswa pelajar dan media atau jurnalis serta pembuat konten. Ini 3 besar kelompok-kelompok selama 9 tahun ini yang mengalami atau menjadi korban serangan dalam konteks pembelaan mereka terhadap hak asasi manusia. Nah, bentuk-bentuk serangan saya kira cukup bervariasi, dan catatannya adalah dalam satu peristiwa itu terjadi berbagai macam serangan, atau dalam satu korban itu mereka mengalami juga berbagai macam bentuk serangan. Misalnya dimulai dengan serangan fisik dan sebagainya, kemudian sampai pada proses pemenjaraan atau pemidanaan. Tertinggi tetap serangan fisik, ini penganiayaan dengan berbagai bentuknya, bukan penganiayaan ini dalam artian serangan-serangan fisik baik ringan maupun yang cukup berat. Kemudian pengusiran dan pembubaran juga cukup tinggi. Perusakan utamanya juga sekarang menyasar pada tempat-tempat organisasi. Kita lihat serangan di LBH malam hari waktu itu sampai jam 2. Terakhir juga ada serangan di beberapa kantor LBH dengan bom molotov, saya kira dilempar. Dan juga data ini termasuk mendapatkan data dari AJI, di mana serangan terhadap wartawan juga tinggi, perusakan alat, pengambilan kamera dan sebagainya, itu catatan sebagai kenapa kemudian perusakan ini tinggi. Terus serangan yang menimbulkan kematian, jadi ada beberapa aktivis utamanya pejuang lingkungan itu yang meninggal dunia ketika melakukan advokasi pembelaan terhadap haknya. Pelecehan seksual juga terjadi. Terus kemudian teror dan ancaman. Nah, ini yang juga menjadi tren adalah serangan dengan sarana elektronika. Ini serangan dengan sarana elektronika ini trennya akan naik, saya kira ke depan. Mulai dari doxing, trolling dan sebagainya, sampai pada peretasan, serangan pada website ke organisasi, termasuk juga adalah kalau informasi dari jurnalis adalah mulai menyerang situs-situs berita dan sebagainya.